kenyataan. Kau ada di sana memberiku kekuatan. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Salam Bapak Ibu, kita jumpa lagi pada kesempatan hari ini di Ragi Roti, dan saya akan bawakan dengan judul Mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan adalah salah satu sikap yang harus diperjuangkan dalam kehidupan sehari-hari. Saat mengandalkan Tuhan, di sana terdapat kemelekatan pada Tuhan. Melekat bukan sekedar dekat, melekat berarti menempel seperti ranting melekat pada batang pohon. Kemelekatan pada Tuhan juga bentuk pengakuan pada Tuhan sebagai sumber kehidupan dengan mengandalkan Tuhan. Berarti seluruh hidup tertuju kepadanya, sehingga segala sesuatu diserahkan kepadanya, termasuk kecemasan, ketakutan, dan kesedihan-kesedihan dalam dirinya. Rasul Paulus adalah teladan kita. Dalam seluruh hidupnya, ia mengandalkan Tuhan. Bacaan kita hari ini, Kisah Para Rasul 20, ayat 28 sampai dengan 38, mengisahkan perpisahan dengan para penatua di Efesus. Sebelum berpisah, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat itu tentang hal-hal yang harus diwaspadai. Oleh karena itu, ia berpesan kepada para penatua di Efesus agar bersatu. Pesan penting dalam hal lain adalah agar para penatua menjaga kawanan domba Allah sebagai ancaman akan dialami baik dari dalam maupun dari luar persekutuan. Rasul Paulus percaya bahwa jemaat Efesus mampu mewujudkan pembangunan jemaat. Mereka mampu membuka bukan karena mereka memiliki kekuatan lebih. Mereka mampu karena Tuhan Sang Empunya jemaat akan memampukan. Sebenarnya Tuhanlah yang pembangun sejati, dan ia memanggil jemaat untuk terlibat di dalamnya. Kisah Para Rasul 20 ayat ke-32, pesan penting Paulus yang lain adalah bahwa keterlibatan anggota jemaat dalam pembangunan jemaat mesti disesuaikan dengan talenta, kemampuan, daya yang dimiliki oleh masing-masing anggota. Ayat yang ke-32, pada akhir pernyataannya, Paulus menaikkan doa bagi jemaat di Efesus. Perkataan Paulus itu sangat berwibawa karena kuasa Allah di dalam dirinya. Ia memperhatikan bacaan itu, kita melihat bagaimana keterpesonaan Paulus terhadap jemaat yang dilayaninya. Semua itu diyakini bukan karena kemampuannya. Ia mampu melayani jemaat di Efesus selama kurang lebih 3 tahun karena anugerah Allah. Karena itu, di akhir pelayanannya, ia menaikkan doa bagi jemaat. Ia menyerahkan jemaat yang dilayaninya kepada Allah sendiri, Sang Empunya dan Pembangun jemaat. Ia percaya dengan mengandalkan Tuhan, jemaat akan terbangun sesuai kehendak-Nya. Mengandalkan Tuhan adalah hal yang penting, tetapi hal itu rasanya tidak mudah dijalani oleh manusia di zaman modern ini. Dalam
banyak hal kita merasa tidak perlu mengandalkan Tuhan. Kemajuan teknologi, komunikasi dapat menolong banyak secara manajerial. Kita juga merasa dapat mampu mengatur, merencanakan, dan menata kehidupan untuk hari-hari yang akan datang. Bahkan dalam kehidupan gereja pun, terkadang rasa mampu kita dalam banyak hal membuat kita merasa cukup kuat dan tidak perlu mengandalkan Tuhan. Benarkah itu? Kita memang dapat mengatur, menata, dan merencanakan kehidupan kita. Namun, apakah semuanya akan berjalan seperti yang kita inginkan? Rasanya kita perlu refleksi dari berbagai kisah orang-orang yang merasa dirinya kuat. Banyak yang justru terjatuh karena rencana-rencananya gagal, bahkan hancur. Mari kita belajar dari Rasul Paulus. Ia tetap mengandalkan Tuhan dalam seluruh hidupnya. Dengan mengandalkan Tuhan, ia dimampukan melakukan banyak hal, termasuk hal-hal yang tidak dapat dinalar dengan pikiran manusia. Amin.